Udah dulu Pak. Asli mana Pak? Indrapura, Indrapura. Udah berapa lama di sini Pak? 40 tahun. 40 tahun. Tugas jadi guru Guru di mana Pak? di ternak. Ternak. Oh yang masuk dalam dari guru apa Pak, SD, SMP? Guru SD, guru olahraga. Berarti dulu sejarahnya banyak pohon jati sama pohon apa? Malabar. Halaban, Kayunya keras. kayu keras. Tapi ditebangi semua. Habis. Habis. Tinggal kenangan. Tinggal sejarah Pak. Anak berapa Pak? 4. Empat. Udah pada nikah semua ya? Udah nomor 1 udah, nomor 3 udah, nomor 2 belum. Nomor 2 yang belum. Laki-laki. Laki-laki. Laki-laki biasa lama Pak. Yang nomor 1 tugas di Cakemon. Dosen. Dosen. Masya Allah. Bapak guru, anak dosen Pak. Yang nomor 2 kepala sekolah. Kepala sekolah. Yang lajang. Nomor 3 inilah habis semua di Gunung Sultan mana. Medan. Nomor 4 baru kuliah di Laksa. YIN Bangsa ya ya. PGMI. Pendidikan anak-anak ya. Urusan anak SD lah itu dia, ya kan? Ibtidaiyah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm sayyidil ayyam yaumul jum'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sedang mendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali yang berbahagia ini kita masih dipertemukan Allah, bisa dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bisa dapat masih bertatap muka, berjumpa, dan itu semua karena masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya hari ini kita bersyukur kepada Allah karena masih merasakan banyaknya nikmat dan karunia. Mari kita ucapkan alhamdulillah, mengembalikan segala pujian itu, segala pemberian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak bersalawat kepada beliau nantinya kita semua mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar di yaumil qiyamah. Ketika matahari jaraknya dengan kepala hanya tinggal sejengkal, ketika kita berada di padang mahsyar, ketika itu merasakan panas yang sangat luar biasa. Yauma la yanfa'u mal, tidak ada lagi manfaatnya harta. Hari ini mungkin kita bisa melihat ada duit semua gampang, ada duit mudah masuk kerja, ada duit bisa kita beli apa aja. Tapi nanti dia udah duit tidak ada lagi manfaatnya. Walau banyak dan anak-anak tak bisa lagi menolong. Di hari itu kita sangat membutuhkan pertolongan, dan pertolongan akan kita dapatkan ketika di dunia banyak kita mengirimkan sholawat kepada baginda
Mudah-mudahan dapat menolong kita nanti di hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kami selaku wajib mengingatkan kepada diri sendiri, khususnya dan umumnya kepada hadirin sekalian, untuk kemudian marilah terus menerus secara kontinu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman dan apa itu takwa? Iman adalah qaulun bil lisan, diucapkan di mulut. Tapi tak cukup hanya di mulut, hati juga membenarkan dan kemudian mengimplementasikan, mengaplikasikan, menerapkan di dalam tindakan. Tapi kalau kita boleh analogikan, ketika hari ini kita mengatakan besok hari adalah hari Sabtu, akan ada razia di Besitang. Ini kita analogikan seperti itu. Besok hari Sabtu ada razia di Besitang. Kalau kita percaya, maka itulah namanya iman. Lantas apa itu takwa? Ketika kita sudah percaya dan yakin ada razia besok hari di Besitang, dari hari ini ketika kita mau gerak, mau berangkat, kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. SIM, STNK, helm dipakai, sepatu dipakai, safety ready. Bentuk persiapan inilah yang dinamakan dengan takwa. Tapi mari coba kita intip apa takwa menurut kitab I'anatul Talibin. Ternyata dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan, takwa itu adalah berasal dari huruf takwa itu sendiri. Di mana dalam ilmu bahasa Arab, takwa memiliki 4 huruf. Yang pertama ada huruf ta, yang kedua ada huruf qaf, yang ketiga ada huruf wa, dan yang keempat ada huruf ya. Tanya apa? O-nya apa? Wa-nya apa? Dan ya-nya apa? Insya Allah akan coba kita kupas di lain pertemuan, di lain kesempatan. Jamaah sedang mendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam surah Al-Hasr, Allah sebutkan dengan jelas pada ayat yang ke-18 dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, ya-nya adalah harful nida, huruf panggilan untuk seluruh makhluk. Wahai orang-orang yang masih memiliki keimanan, bertakwalah. Takwa ini artinya takut. Ketika kita takut kepada binatang, harimau, ular, dan binatang buas lainnya, maka ular itu akan kita jauhi. Tapi takwa, ketika kita takut kepada Allah, justru Allah lah yang harus kita dekati. Allah ingatkan, bertakwalah. Setiap Jumat diingatkan oleh khatib Jumat. Kalau seandainya khatib Jumat lupa mengingatkan takwa, lupa menyampaikan wasiat takwa, batal sholat Jumat. Berubah dia menjadi sholat zuhur. Karena rukun khutbah ada 5. Di antara yang 5 itu salah satu adalah wasiat takwa. Ini menunjukkan takwa adalah sangat penting. Maka di sini implementasi takwa kita bisa lihat siapa yang rela melakukan pengorbanan. Karena hari ini sudah hari Jumat tanggal 14 Juni. Kalau hijriahnya hari Jumat tanggal 7 bulan Zulhijjah 1445 Hijriah. Hanya tinggal hitungan hari kita akan ketemu dengan hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Dari sini kita bisa melihat pada hari raya Idul Adha, hari raya yang besar dalam umat Islam, siapa kemudian yang mampu membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita ada rezeki yang berlebih, berangkat haji ke Mekah bagi mampu. Kalau nggak cukup untuk berangkat ke Mekah haji, setidaknya beli hewan persembelihan, lembu. Nggak sanggup beli lembu, beli kambing, dikurbankan. Kenapa disebut dengan hari raya Idul Kurban juga? Adha artinya adalah penyembelihan. Dalilnya dalam surah Al-Kautsar ayat 2, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah
dan berkorbanlah. Sementara Idul Kurban, kurban asal katanya adalah korobaya promu, dekat kurban. Maka kurban adalah metode yang kita gunakan untuk kemudian membuktikan pengorbanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan pengorbanan tersebut, dengan mediasi kurban tersebut, kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sedang mendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak sanggup mengorbankan harta sendiri untuk kemudian membeli hewan sembelihan karena mungkin belasan juta harganya kalau seekor lembu, atau 1.500.000 atau kambing misalnya, kita bisa buat persatuan. Setidaknya apa bukti kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala? Di sini Allah melihat. Kalau kita kembali menapak kilas sejarah pengorbanan-pengorbanan di orang terdahulu, Nabiullah, Rasulullah, utusan-utusan Allah di zaman dulu, ternyata enggak cuma zaman Nabi Muhammad yang mau berkorban, yang diharuskan melakukan pengorbanan. Yang ini biasa kita kenal, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menyembelih putranya sendiri tercinta. Ternyata tidak. Bahkan jauh sebelum itu, di zaman Nabi Adam, anaknya Habil dan Qabil sudah dilakukan untuk melakukan pengorbanan. Dan ini wajar. Mengapa? Karena ketika kita mencintai sesuatu, kita akan rela melakukan pengorbanan apapun untuk membuktikan cinta kita kepada yang kita cintai. Cinta anak, kita rela tak makan tak minum demi membuat anak kenyang. Cinta anak, kita rela balikin tulang peras keringat demi mensekolahkan anak. Bahkan berapa banyak seorang ayah rela mengutang, rela bahkan mengambil jalan yang haram untuk menghidupi keluarganya. Kenapa rela dilakukan oleh ayahanda kita? Membuktikan cintanya yang lebih dalam kepada keluarganya. Lantas ketika kita cinta pada Allah, apa yang bisa kita buktikan? Maka momen Idul Adha, Idul Kurban inilah saatnya membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Habib akhiri yang Habib sampaikan pada Jumat kali yang berbahagia ini, mari sejenak kita merenung. Hari ini mungkin ketika kita punya kelapangan rezeki, punya sedikit harta, kita bisa korbankan, kita beli hewan kurban, kita sembelih, kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita yang telah tiada, untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, sehingga dalam kubur dia mendapatkan kelapangan dalam kuburnya. Angkat derajatnya, dimasukkan dia ke dalam surganya, karena ia punya anak yang soleh, punya anak yang soleha, yang hidup hari ini mengorbankan itu. Tapi boleh juga kita risau memikirkan generasi penerus kita. Hari ini kita buktikan cinta kita kepada orang tua, tapi apakah suatu saat ketika kita mati, ketika kita meninggal, apakah anak kita mau membeli hewan sesembelihan untuk mengorbankannya, diniatkan untuk kita juga? Bahkan apakah anak-anak kita nanti mau mendoakan kita, mau mensolatkan kita, mau membantu kifayahkan kita? Jangan-jangan nanti anak-anak kita tak pandai untuk mensolatkan kita, disuruhnya orang untuk mendoakan, padahal doa yang paling makbul adalah doa anak. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu di surah Al-Hasr ayat 18 tadi ada satu perintah yang menarik selain perintah takwa dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur. Wahai ini dan kemudian bertemu dengan tanzur. Nazuru yanzuru yang artinya lihatlah. Wal tanzur dan lihatlah, wal tanzur dan bacalah dan analisislah dan pahamilah dan mengertilah kata Allah. Apa yang harus kita lihat, yang harus kita pahami? Ma'uddamas, apa-apa yang telah berlalu, apa-apa yang telah
apa-apa yang sudah terjadi. Untuk apa? Lirot, untuk hari esok. Ini berbicara tentang dimensi waktu yang tiga. Karena memang pada dasarnya kita berada pada tiga dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu ialah sebuah kenang-kenangan, masa sekarang ialah sebuah kenyataan, masa depan ialah sebuah harapan, cita-cita dan tujuan. Dari masa lalu ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran untuk kita pakai di masa sekarang. Dan dari masa sekarang kita bisa membuat persiapan, kita bisa membuat perencanaan untuk mempersiapkan masa yang akan datang. Makanya Allah katakan wal as, pakai harful qasam, huruf sumpah, demi masa, demi waktu. Karena ini menunjukkan waktu yang begitu penting. Orang Inggris mengatakan the time is money. Waktu itu adalah uang. Orang Arab mengatakan al-waktu as-saib. Waktu itu bagaikan pedang. Tak pandai menggunakan waktu, tak pandai memaksimalkan waktu, waktu itu akan memotong-motong kita. Tapi Allah dalam Al-Quran lebih jelas mengatakan demi waktu. Sesungguhnya manusia itu rugi. Kecuali itulah yang dalam surah Al-Asr disebutkan. Ada 4 kategori. Jamaah sedang mendengar surat Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saya dapat khatib sampaikan pada Jumat kali yang berbahagia ini, dan mudah-mudahan apa yang dapat khatib sampaikan kiranya dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, tapi jangan pernah melihat siapa yang mengatakan. Yang baik yang saya katakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk datangnya dari diri khatib pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azimil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawalah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah, faqad faza al-muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'an, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur dulusal muslimin ya Allah. Allahumma ansur dulusal muslimin ikhwanana al-mujahidin fi Palestin ya Allah. Allahumma ansur dulusal muslimin ikhwanana al-mujahidin fi Masjidil Aqsa. Allahumma ansur dulusal muslimin fi ayyi makan, khassatan fi biladina hadha Indonesia, khassatan fi qaryatina hadha halaman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurukum wadhkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن